وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 25 di dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-An'am, tafsir Ibnu Katsir menceritakan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum may yastami'u ilaik, dan ada sebagian orang-orang ahlu kitab dan orang-orang musyrikin yastami'u ilaika, mereka senantiasa curi-curi pendengaran tentang dirimu wahai Muhammad. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan di telinga-telinga mereka ini akinnatan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Allah tutup telinga mereka agar supaya mereka tidak faham apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ketika ahlu kitab Yahudi maupun Nasrani, begitu juga para orang-orang musyrikin, yaji'uka liyastami'u qira'ataka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengarkan bacaanmu, mendengarkan penjelasanmu, tapi karena memang mereka datang bukan untuk belajar, mereka datang bukan untuk mencari hidayah, tapi mereka datang untuk mencari-cari kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya mendapatkan bahan olokan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di telinga-telinga mereka itu waqran, ditutup oleh Allah supaya mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Seandainya pun mendengarkan apa yang disampaikan, mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allah melakukan itu bukan karena Allah ingin mereka kafir, tidak. Kalau memang Allah menginginkan mereka kafir, kenapa Allah utus para nabi? Allah menginginkan mereka beriman. Makanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi, dan salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka beriman.
Seandainya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dengan niatan baik, dengan niatan positif, dengan niatan ingin mengambil pelajaran, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan lain sebagainya, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Bukankah di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan ajaran kami, bersungguh-sungguh dia mencari kebenaran, lanahdiyannahum subulana, kami pasti, kata Allah, akan berikan jalan menuju apa yang dia inginkan, kalau memang dia serius. Tapi orang Yahudi maupun Nasrani, bahkan orang-orang musyrikun Mekah, mereka curi-curi pendengaran atas apa yang akan disampaikan oleh Nabi, bukannya untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan baru, tapi mereka mencari-cari bahan sebagai olokan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena niatan mereka tidak baik, maka Allah tutup telinga mereka, walaupun mampu mendengarkan tapi tak mampu mencerna apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi mereka tidak beriman bukan karena Allah menginginkan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman karena ulah mereka sendiri. Selayaknya mereka mendengarkan apa kata Nabi untuk dijadikan pengajaran, malah mendengarkan ucapan Nabi untuk mencari celah, untuk mencari bahan olok-olokan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Seandainya mereka melihat setiap tanda-tanda kebesaran Allah ini, la yu'minu biha, mereka takkan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah kepalang menutup hati mereka, menutup mata mereka, menutup telinga mereka. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, sumber dari hidayah selain Al-Quran yang Allah berikan kepada kita melalui panca indera, yaitu mata ini adalah sarana untuk mendapatkan hidayah, telinga ini sarana untuk mendapatkan hidayah, bahkan hati ini sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah. Maka wajar di dalam ayat lain, dalam surat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tutup matanya, tutup telinganya, tutup hatinya, maka tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Bahkan mereka diperumpamakan seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya untuk mengingat Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup mata hatinya sehingga mereka tidaklah mendapatkan kebenaran. Mereka itu sama dengan binatang, mereka itu semirip dengan binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat seperti binatang, lebih sesat daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika niat kita baik, maka yang akan kita dapatkan pun baik. Ketika kita datang ke satu majelis, niat kita untuk menambah ilmu, niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat kita agar supaya bertambah rasa takut ini kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita akan dapatkan sesuai dengan niat yang kita inginkan. Sebaliknya, apabila kita datang ke satu majelis tidak ada niat baiknya, kita datang hanya untuk menggibah misalnya si pembicara,
atau kita datang hanya untuk mencari-cari kesalahan si pembicara dan lain sebagainya, bahkan walaupun dia duduk sampai panas tempat duduknya mendengarkan ceramahnya, tak akan mendapatkan sedikit pun pengajaran dari apa yang disampaikan, karena niatnya tidaklah baik, niatnya tidaklah sempurna, niatnya tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama seperti ini Pak, contoh misalnya ada orang yang melakukan kesombongan kepada kita, lalu kita katakan begini, awas, tunggulah aku kayo age, tunggulah aku kayo age, kubalas kan. Nah, yang seperti ini tidak baik. Kenapa? Karena niat kita jadi orang kaya untuk membalas kesombongan dengan kesombongan. Maka biasanya orang-orang yang seperti itu Pak, yang niatnya buruk tadi, susah untuk mendapatkan apa yang dia niatkan. Coba jikalau dia berniat dalam hatinya, mudah-mudahan aku diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Dengan keluasan rezeki itu aku akan bangun masjid. Dengan keluasan rezeki itu aku akan bagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua. Ku bagikan bagi orang-orang yang menginginkannya. Insya Allah niat seperti itu akan mudah terrealisasi. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat bagaimana sahabat Nabi Abu Bakar, lihat bagaimana sahabat Nabi Umar, lihat sahabat Nabi Utsman, Ali dan lain-lain sebagainya. Mereka duduk mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ilmu, maka niatnya pun didapatkan. Coba lihat bagaimana Salman Al-Farisi jauh-jauh datang dari Persia, datang ke Madinah untuk mencari kebenaran, untuk melihat yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bukakan jalannya. Coba lihat bagaimana Khalid bin Walid dulu sebelum dia menjadi muslim, sebelum dia berislam, bahkan menjadi musuh Islam yang luar biasa dulu Khalid bin Walid. Kita tahu bagaimana peran Khalid bin Walid pada perang Uhud, sehingga Uhud pada waktu itu umat Islam terkalahkan karena peran penting dari pemimpin berkuda pada waktu itu di pihaknya orang-orang kafir yang bernama Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid berniat betul untuk mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, ketika mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berislamlah Khalid bin Walid. Kita lihat bagaimana ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu dia berniat untuk membunuh Nabi karena katanya Muhammad inilah menjadi penyebab hancurnya, terpecahnya orang-orang Arab di Mekah pada waktu itu. Ketika dia pergi ke tempat adiknya, dia mendengarkan adiknya sedang membaca Al-Quran. Di situ tersentuh hati Umar bin Khattab. Karena ketika kita memiliki niat yang baik, insya Allah Allah akan bersihkan hati kita. Sebaliknya, ketika kita memiliki hati yang kotor, niatnya selalu buruk, atau niatnya selalu ada udang di balik batu, maka jangan harap banyak dari niat-niat yang kau lakukan, karena akan sulit direalisasikan, akan sulit kita realisasikan. Allah Subhanahu wa taala akan menahannya karena kita berniat tidaklah baik. Maka penting Pak niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan apa yang didapatkan oleh seseorang tergantung niat yang dia niatkan. Maka di ayat ini dijelaskan kepada kita, niat orang kafir datang untuk mendengarkan ucapan Nabi bukan untuk beriman, niatnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi niatnya malah untuk mencari olok-olokan. Makanya di ujung ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, in hadza illa asatirul awwalin. Kata orang kafir, sungguh Al-Quran yang kami dengar ini hanyalah seperti dongeng-dongeng dulu, dongeng-dongeng orang-orang dulu Pak. Asatirul awwalin,
Hanya dongeng-dongeng belaka yang disampaikan kepada kami melalui Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena memang niatnya mendengar Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kesalahan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahsinun niyah, harus kita perbaiki niat kita agar supaya apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang diinginkan, apa yang kita inginkan. Masuk pada ayat selanjutnya, ayat 26 dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'an." Kata Allah, mereka itu, orang-orang kafir itu, orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrikin itu, yanhauna anhu, mereka berupaya dan berusaha untuk menyetop orang datang ke pengajian Nabi, melarang mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dengan alasan tadi, tak perlu datang ke situ, Muhammad itu hanya menyampaikan asatirul awwalin, hanya menyampaikan dongeng-dongeng belaka, menyampaikan tentang surga bagi yang beriman, neraka bagi yang kafir, yang mana itu mereka belum ketahui, belum terlihat, belum mereka rasakan, karena memang surga neraka itu adalah gaib, ke depan, bukan ke belakang yang sudah kita lalui atau bukan yang sedang kita lalui, tapi surga neraka itu ke depan setelah datangnya mati kita. Setelah mati dikuburkan kita, nah disitulah awal dari kenikmatan atau awal dari kesulitan yang akan kita hadapi mulai dari alam kubur sampai nanti ketika tidak ada ujungnya ketika sudah kita masuk ke dalam kubur tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Ada riwayat Pak, ada riwayat lain dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa ketika Allah Ta'ala mengatakan wahum yanhauna anhu, dikisahkan bahwa salah satu asbab nuzul dari ayat yang kita bahas ini di surat Al-An'am ayat 26 ini menceritakan tentang Abu Thalib. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Wahum yanhauna anhu, mereka Abu Thalib dan saudara-saudaranya, mamang-mamang Nabi itu, yanhauna anhu, berupaya dan berusaha untuk melarang orang untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang wabil khusus Abu Thalib ini giat betul dia di dalam menjaga anak keponakannya. Giat betul dia di dalam memberikan keamanan kepada anak keponakan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan sendiri, ketika ingin nyakiti Muhammad, sakiti dulu diriku. Ketika engkau ingin membunuh Muhammad, maka langkahi dulu mayatku. Ini menandakan bahwa cintanya Abu Thalib kepada anak keponakannya yang bernama Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala mengatakan wahum yanhauna anhu, dia berupaya untuk menyetop orang lain menyakiti Nabi, wayan auna anhu, begitu juga dia tapi menjauh dari Nabi. Dia melarang orang Nabi disakiti, tapi dia menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia melarang untuk orang lain menyakiti Nabi, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan mereka binasakan kecuali yang mereka binasakan itu hanyalah diri mereka sendiri. Ketika kita tidak beriman, kita tidaklah membinasakan orang yang menyampaikan risalah. Kita juga tidaklah membinasakan zat yang selayaknya disembah. Karena ketika kita beriman atau tidak beriman, tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Imannya kita tidak menambah keagungan Allah, atau kafirnya kita tidak mengurangi kekuasaan Allah.
kita tak mampu memberikan manfaat atau mudarat kepada Allah. Huwan nafi'ud dar, hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala an-nafi, yang memberikan manfaat, ad-dar, yang mampu memudaratkan. Kita sama sekali tidak mampu apa-apa. Bukankah kita sudah sadar bahwa kita ini la haula wala quwwah, tidak ada daya yang kita dapatkan, tidak ada daya yang kita punya, wala quwwah, tidak ada kekuatan yang kita miliki, illa billah, kecuali daya dan kekuatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manfaatnya bagi Allah ketika kita beriman, dan tidak ada ruginya juga bagi Allah ketika kita tidak beriman. Kesemuanya dikembalikan kepada kita, manfaatnya kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat baik, yang mendapatkan kebaikan dia sendiri. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang berbuat buruk, keburukan tadi tidaklah memudaratkan Allah, tapi akan dia terima sendiri, keburukannya. Maka kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal, fikiran, Pak. Dan ketika kita sudah akil balik, akal ini sudah difungsikan dengan baik, mulai saat itu semua tindak tanduk, perbuatan maupun perkataan yang kita lakukan termaktub, tertulis, ditulis oleh para malaikat, agar supaya kita nanti mempertanggungjawabkan atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini akan mendapatkan apa yang kita usahakan sendiri. Yang kita usahakan itulah yang akan kita dapatkan. Yang tidak kita usahakan tidak kita dapatkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada yang akan didapatkan oleh seorang hamba illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia usahakan dulu di dunia. Maka selagi kita masih hidup, masih sehat, ya, masih kuat, berupaya dan berusahalah untuk memperbanyak amal, Pak. Berusaha dan berupayalah untuk menambah amal perbuatan baik. Yakinlah bahwa orang-orang yang banyak amalnya di akhirat dia masih nyesal. Orang-orang yang banyak amalnya di akhirat dia masih menyesal. Kenapa dulu di dunia tidak saya maksimalkan untuk ibadah? Nyesal, padahal sudah banyak pahala yang dia terima. Apalagi orang yang santai ria, yang tidak mau beramal, cuman ngandal ke insya Allah dapat syafaat, insya Allah dapat syafaat. Tapi ingat, Pak, syafaat itu untuk nambah kekurangan yang ada, untuk menambah nilai, bukannya untuk memberikan nilai full. Sering saya sampaikan, Pak, contoh saja untuk cepat memahami. Ketika masuk surga nilai minimal 6,0 baru boleh masuk surga tingkat paling bawah. Ketika ditimbang amal perbuatan kita, rupanya amal kita cuman 5,6, kurang 0,4. Misal, ini contoh saja, Pak, misal kurangnya 0,4 nilai kita, maka syafaat datang menggenapkan kekurangan yang kita tidak miliki tadi. Seharusnya 6,0 bebas dari neraka masuk ke dalam surga, nilai kita 5,6 kurang 0,4, maka syafaat datang untuk ngenep kenyo. Dah, masuklah kau ke dalam surga. Genep sudah, cukup untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita tidak ada amalan, bahkan kita tidak beriman, tidak ada pahala yang kita dapatkan, lalu nilai mana yang akan ditutupi? Tidak akan ada. Makanya iman itu penting, Pak. Iman itu poinnya banyak itu. Iman itu nilainya banyak. Apalagi ketika iman, lalu iman berbuah dengan amal soleh, maka dengan itulah insya Allah
insya Allah Allah akan berikan kita rahmatnya, dan dengan rahmatnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Sekali lagi itu hanya ilustrasi saja, walaupun sesungguhnya yang sebenarnya kata Nabi, tidak ada orang yang mampu masuk surga dengan amalan itu, tidak ada. Tidak ada orang yang mampu masuk ke dalam surga dengan amal baik yang dulu dia kerjakan di dunia, itu tidak ada. Seandainya tanpa rahmat Allah ditimbang amalan tadi, sebanyak apapun amalan tadi untuk menebus harga dari surga, amalan kita masih sedikit, tidak akan mampu masuk surga. Tapi kata Nabi SAW, kita masuk surga karena dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Pertama, kita mengimaninya, beriman kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada kita. Nah, ini baru syarat untuk mendapatkan rahmat terpenuhi. Ketika syarat mendapatkan rahmat terpenuhi, maka rahmatnya Allah berikan. Ketika rahmatnya Allah berikan, Allah akan jauhkan seseorang tersebut dari nerakanya dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun, mereka takkan pernah mampu membinasakan seseorang kecuali yang dia binasakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kecuali yang mereka binasakan itu adalah diri mereka sendiri. Ayat selanjutnya, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana. Kata Allah, coba bayangkan ketika mereka melihat, ketika Anda melihat idh wuqifu 'alan nari, ketika mereka dibariskan untuk masuk ke dalam neraka, faqalu, maka orang-orang kafir ini berkata, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Cobalah kami ini dikembalikan lagi ke dunia, agar supaya kami ini tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini Pak permohonan orang-orang kafir ketika mereka sudah dibariskan untuk masuk ke dalam neraka. Mereka berkata, ya laitana nuraddu, ya Allah, seandainya kami punya kesempatan untuk dikembalikan ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, kami pasti tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Allah, kami pasti akan beriman dan mengamalkan ayat-ayat Allah, wa nakuna minal mu'minin, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman sejati. Itu kata orang-orang kafir ketika dibariskan hendak masuk ke dalam neraka. Bahkan di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa ketika malaikat bertanya kepada orang-orang yang dibariskan masuk ke dalam neraka, apa kata malaikat kepada mereka? Alam ya'tikum nadhir, tidakkah dulu di dunia telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan? Tidakkah dulu di dunia telah datang Rasul menjelaskan? Tidakkah dulu ketika hidup di dunia telah datang seorang Nabi menjelaskan siapa Tuhan kita yang disembah, siapa Nabi kita yang diikuti? Apa kata mereka? Alam ya'tikum nazir, kata malaikat, bukankah dulu di dunia telah didatangkan kepada kalian seorang yang memberikan peringatan? Apa jawaban mereka? Qalu bala. Betul Pak, betul. Dulu di dunia telah datang sang pemberi peringatan kepada kami. Qalu bala. Qalu bala. Ya, betul kata mereka. Tapi apa kata mereka? Qalu bala. Apa selanjutnya? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Betul telah datang kepada kami sang pemberi peringatan, wa kadzabna, kami dustakan orang yang memberikan peringatan tadi. Wa qulna, bahkan kami mengatakan kepada mereka bahwa kesemua yang disampaikan itu tidak ada sama sekali sumbernya dari Tuhan.
Ya, itu hanya dusta-dustamu saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam neraka karena di dunia dulu utusan kami sudah kami utus untuk mengingatkan, tapi utusan kami malah kamu dustakan, bahkan ucapan-ucapannya kalian tidak imani, maka ketika di hari tersebut tidak akan pernah dia mendapatkan kedamaian. Bahkan di ayat di rakaat kedua yang saya bacakan tadi ketika sholat tadi, orang-orang kafir ketika melihat azab Pak, mereka katakan ya laitani kuntu turaba, coba seandainya kami cuma jadi tanah baik, tidak perlu dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena mereka takut untuk merasakan bagaimana siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana, seandainya engkau melihat bagaimana ketika mereka dibariskan hendak masuk ke dalam neraka, lalu mereka berkata ya laitana, coba seandainya umpama misalnya wala nuraddu, kami dikembalikan lagi ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, sehingga kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Apa balasan Allah? Apa yang Allah balas kepada mereka? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Mereka berupaya untuk menutup-nutupi kesalahan yang mereka lakukan dulu, Pak. Ketika di dunia ditutupi, mungkin mampu dia berhasil, mampu dia menipu, memanipulasi orang, mungkin mampu dia di dunia. Tapi di akhirat masih saja dia mencoba menutup-nutupi, menyembunyikan kesalahan yang dulu di dunia mereka kerjakan, takkan mampu mereka menutupinya, ya. Walau ruddu la'adu limanuhu an, kata Allah, seandainya kami kabulkan permintaan mereka untuk dikembalikan ke dunia, kami kembalikan, apa kata Allah? La'adu limanuhu anhu, pastilah mereka akan kembali lagi seperti mana dahulu kala. Di sini dia taubat. Ketika dibalik lagi ke dunia, dia akan melakukan perbuatan salah seperti mana sebelumnya. Kenapa Pak? Karena tadi hanya takut saja melihat azab, ketika di dunia dikembalikan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Maka banyak orang-orang yang seperti ini Pak. Banyak orang-orang yang seperti ini ketika di akhirat nanti memohon untuk dikembalikan, dan pasti takkan pernah dikembalikan. Seandainya pun mereka dikembalikan, mereka takkan menjadi iman. Mereka tetap seperti apa yang dulu kala mereka lakukan di dunia. Maka sekali lagi, selagi masih hidup, kita masih sehat, masih nyawa di kandung badan, betul-betul pegang erat-erat iman kita, ketauhidan kita, jangan sampai goyang. Apalagi di akhir zaman seperti yang kita rasakan ini, ujian cobaan amat sangat banyak. Saking beratnya ujian di akhir zaman ini, Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada satu masa mereka di pagi hari beriman dan di sore harinya mereka kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Lalu dibalik, di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu Pak, paginya Islam, sorenya pacak jadi kafir. Sengaja, tidak disengaja, diketahui atau tidak diketahui. Dan ini terasa sudah Pak. Dia pergi ke masjid sholat subuh, beriman dia, luar biasa, Masya Allah. Nanti di sore hari dia masih percaya dengan urusan-urusan yang namanya ramalan, urusan-urusan yang namanya ramalan, mengatakan bahwa di tahun 2023 ini di bulan April si fulan yang mati inisial A, inisial B, inisial C. Dia percaya itu Pak. Na'udzubillah, berarti kita secara tidak langsung sudah musyrik itu. Kenapa? Karena kita percaya sesuatu yang mana itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang tahu umur kita tuh kecuali Allah. Kecuali Allah. Siapapun tak tahu, jangankan kita, Nabi Muhammad pun tak tahu umurnya kapan. Seandainya Nabi Muhammad tahu umurnya kapan mati, pasti akan lebih banyak lagi amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi karena tahu sudah dekat waktunya. Tapi tidak ada yang tahu umur kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur tadi hanya Allah yang tahu. Ini ada orang meramalkan tahun sekian akan datang kiamat. Siapa nih yang itu? Meramal tahun sekian akan datang kiamat. Dulu Pak, dulu ya, tahun 2012 akan datang kiamat. Dulu masih ingat mungkin bapak-bapak ibu-ibu ini. 2012 kiamat. Tidak sedikit Pak orang yang percaya itu, banyak yang percaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan jangankan dia itu, Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, kapan datangnya kiamat? Apa jawaban Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Nabi, manusia yang paling mulia, kekasih Allah, tidak tahu Pak kapan datang kiamat. Jibril, malaikat Al-Amin, pemimpin para malaikat, Jibril juga tidak tahu kapan datang hari kiamat. Lalu ada orang yang tidak tahu asal usulnya dari mana, tahu-tahu mengatakan bahwa kiamat datang 2012. Dipercaya pula itu, na'udzubillah. Maka akan merusak keimanan yang ada dalam hati kita. Maka jaga betul iman kita, jaga betul iman keluarga kita, jaga betul iman orang-orang yang ada di sekitar kita, agar supaya tidaklah mengikuti pemikiran-pemikiran yang masih mempercayai ramalan-ramalan, karena salah satu hal-hal yang akan merusak akidah kita adalah ramalan itu sendiri, ya. Jangan pernah mempercayai ramalan karena tidak ada yang yang benar itu. Kalaupun benar bertepatan saja, tepeci baik, ya. Tepeci benarnya, tapi bukan dia tahu, itu mengada-ngada semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka itu Pak mengatakan bahwa hidup di dunia inilah yang terakhir. Dak kati hidup setelah hidup di dunia. Wa ma nahnu bimab'usin, kata mereka. Kita ini tidak akan ada yang namanya hari kebangkitan. Karena memang dia tidak percaya tentang konsep hari yang akan datang. Tidak percaya dengan konsep hari kebangkitan. Tidak percaya tentang konsep alam kubur, alam barzah, alam padang mahsyar. Tidak percaya dia Pak. Makanya yang dia percaya hanya hidup di dunia ini saja, karena hidup di dunia ini yang mereka rasakan. Untung-untung mereka percaya dengan alam janin Pak, alam arham, alam rahim. Untung mereka percaya dengan alam rahim Pak. Kalau tidak percaya, padahal mereka lewati itulah susah. Tapi ketika mereka ditanya, coba cerita ke aku apa gawean kamu dulu ketika di dalam kandungan mama kamu, tidak kata yang ingat Pak. Ada yang ingat Pak? Tolong mana ada yang ingat, tolong sampaikan ke aku. Ustadz, dulu aku di dalam rahim mama aku, di dalam perut mama aku dulu, aku melakukan A, B, C, D. Kalau memang ada yang ingat, tolong tunjuk ke. Tolong ingat ke. Kalau B aku pacak ingat juga. Terus terang hilang ingatan aku tentang apa yang terjadi dalam rahim tersebut. Yang saya ketahui, dan itu pun atas peringatan dari Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika kita dalam rahim itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, apakah benar aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidina, betul kami percaya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah itu kita tahu karena Allah memberitahu di dalam Al-Quran. Padahal alam itu sudah kita lewati, tapi kita tidak menyadarinya. Nah sekarang alam dunia kita percaya,
nanti ketika sudah masuk ke alam kubur baru tahu dia kalau betul dalam alam kubur itu ada alam barzah. Ketika datang malaikat bertanya kepadanya Munkar Nakir, baru dia menyesal. Nah, rupanya adonian alam barzah, padahal mereka tidak mempersiapkan diri atas datangnya alam barzah setelah sepeninggalan mereka. Maka kata Allah, wa qalu, orang-orang kafir itu berkata, in hiya illa hayatunad dunya, ini adalah kehidupan dunia saja, wa ma nahnu bimab'usin, dan tidak akan ada hari kebangkitan selanjutnya. Setelah mati selesai, tidak ada barzah, tidak ada padang mahsyar, jauh, tidak ada yang namanya sirat, tidak ada yang namanya surga dan neraka, karena menurut mereka, mereka cuma percaya setelah kehidupan dunia maka usailah, tutup bukulah, usailah semua cerita, maka selesai, ya. Bahkan ada di agama lain mengatakan bahwa setelah mati di dunia dak kelamu tunggulah agak diinkarnasikan, dibangkitkan, dihidupkan lagi di dunia. Begitu selanjutnya, dak sudah. Ya, jadi di dunia terus kita mati agak 20-30 tahun lagi kita dilahirkan lagi. Begitu selanjutnya, dak kati istilah kiamat menurut mereka. Kenapa? Ada istilah inkarnasi. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai ayat 29 saja dulu pada surat Al-An'am yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan. Sebelum kita akhiri, kita coba buka sesi tanya jawab sembari menunggu waktu isyraq. Yang Bapak Ibu ingin tanyakan dipersilahkan. Masih ada 10 menit kurang lebih waktu isyraq. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak kati, aku lanjutkan lagi. Ya bismillah. Silakan Pak. Oh, itu zaman Nabi kata mereka. Bukan zaman kita itu. Jadi kita zaman sekarang ini kan zaman modern. Kalau yang itu tuh tidak perlu kita lakukan. Nah, maksudnya dalam konteks ini tadi, ayat tadi kan, kalau orang itu nak beriman sama Nabi, dia melihat Nabi langsung kan, melihat Nabi langsung, melihat perubahan, tapi dia tidak beriman. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa yang banyak berperan di situ, Ustaz? Masalah kira-kira gambaran tentang apa hidayah, apa hal-hal yang mengenai itu kayak mana, Ustaz? Baik. Begini Pak, ketika kita berbicara tentang iman, beriman atau tidak beriman seseorang, banyak faktor sebenarnya yang menjadikan seseorang tersebut beriman atau tidak berimannya. Faktor yang pertama, bahwa ada tidak will mereka, keinginan mereka untuk beriman. Kalau memang dia ada keinginan untuk beriman, yang dia cari kebenaran, insya Allah ini awal yang baik dari hidayah datang. Tapi kalau memang hatinya sudah mengatakan, sudahlah, itu bohong galo-galo, itu omong kosong galo-galo, dak kati Tuhan, alam semesta terjadi seperti terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya dan sebagainya. Lalu dia mendengarkan, sekali lagi seperti yang orang kafir tadi, dia dengarkan ucapan Nabi tidak menjadi bahan untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Karena memang pada awalnya tidak ada will dia, tidak ada keinginan dia untuk beriman kepada Allah. Maka utama sekali Anda mau mencari hidayah atau tidak, betul-betul mencari hidayah atau bagaimana? Kalau betul-betul mencari hidayah, Pak, mohon maaf, jangankan di dalam masjid, di luar masjid saja. Ketika kita olahraga pagi misalnya, maraton misalnya, lari-lari pagi, kita lewat di satu masjid, masjidnya masih ada pengajian Pak, kan biasa suara ini sampai suara luar juga disampaikan. Kita kadang Pak lari-lari, kita mendengar lewat di satu masjid, di samping masjid kita lewat ada ceramah, sambil mendengarkan, lagi lari tadi sambil mendengarkan. Kalau memang ada niat kita untuk beriman, insya Allah dari situ, oh iya niat nih, ngapa tidak sembahyang subuh dulu aku sebelum lari tadi. Akhirnya besok kalau nak lari pagi sholat subuh dulu, setelah sholat subuh baru lari. Kenapa? Karena dia mendapatkan hidayah walaupun dia
di luar masjid karena memang niatnya ingin mencari kebenaran. Tapi kalau orang tidak mau mencari kebenaran, jangankan di luar, teko di dalam masjid baik. Kenapa ketika mendengarkan ceramah dalam hatinya, sudahlah Ustaz, sudahlah, dah kamu bohong galau yang kamu walaupun sehari semalam 24 jam kita dengar ke ceramah, tidak kedapat apa-apa. Ngapa? Karena dalam hati kita memang tidak ada keinginan kita untuk mendapatkan kebenaran itu. Maka pertama yang harus faktor pertama agar supaya kita mendapatkan hidayah itu keinginan kita dulu, mau atau tidak kita membuka diri, open minded. Mau tidak kita membuka diri, kalau mau itu insya Allah awal dari kebaikan. Yang kedua, Pak, kita punya akal. Walaupun agama kita tidak selalu berlandaskan akal, tapi akal ini difungsikan. Ingat ya, saya garis bawahi, agama kita tidak selalu berlandaskan akal, tapi akal penting. Maka coba ketika kita diberikan oleh Allah akal, kita pakailah baik-baik akal kita ini. Kita lihat, ya Allah, alangkah bagusnya dunia ini, bumi yang kami injak ini alangkah bagusnya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Dia bisa matahari terbit di waktu pagi di arah timur, tenggelam nanti di sore hari di arah barat. Itu kontinu itu, tanpa ada tanpa ada sedikit pun masalah. Pasti ada yang mengaturnya ini. Kalau tidak ada yang mengaturnya, pasti akan banyak kesalahan yang terjadi. Karena tidak ada kesalahan yang terjadi, pasti ini ada yang mengaturnya. Matahari berputar pada porosnya, begitu juga misalnya bumi berputar pada porosnya, semuanya berputar pada porosnya. Tidak ada kesalahan sedikit pun sehingga terjadinya kecelakaan, tabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita punya akal, Pak, pasti kita akan berujung kalimat dari tafakur kita, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Di waktu siang, di waktu malam, pagi dan malam itu, Pak, tadi kita datang ke masjid gelap. Kalau tidak hidup lampu, tidak bawa senter, sisip dikit tersepak di kayu gitu, Pak, karena gelap. Alhamdulillah kita kalau keluar ke luar masjid, kita lihat keluar masjid itu sekarang lah sudah terang. Walaupun wong tadinya berkacamata, melepas kacamata masih terjengok jalan, ngapola terang. Coba bayangkan siapa yang merubah tadinya gelap menjadi terang, nanti di waktu sore terang bisa menjadi gelap. Kalau kita punya akal, pasti kita pikirkan, oh ini luar biasa, pasti ada yang mengaturnya, dan tidak ada yang mengatur yang amat sangat pakam kecuali Allah. Maka keluar lagi ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi keinginan. Yang kedua, kita apa tadi? Yang pertama, keinginan kita untuk mau beriman atau tidaknya itu penting, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga harus sadar bahwa iman itu akan tumbuh apabila selalu diasah, Pak. Tumbuh selalu diasah. Kalau kita hanya sekali mendengarkan lalu tidak mendengarkan lagi, Pak, kita punya musuh. Musuh kita tuh tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Siapa musuh kita? Setan. Ketika kita ada iman di dalam hati dan otak kita membenarkannya, tapi tidak diasah mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca apa kata para ulama, maka setan itu akan menjadikan iman yang sedikit tadi menjadi ragu-ragu. Makanya harus ada yang namanya belajar mengajar, ya. At-ta'allum, belajar itu penting, Pak. Makanya di dalam syariat kita belajar itu wajib. Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Kenapa? Kalau dia bodoh, setan akan datang lalu berupaya untuk memudarkan keimanan yang selama ini dia punya, sehingga tadinya kuat imannya menjadi ragu-ragu. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia tentang ilmu
agama. Coba Pak, berapa banyak orang yang tadinya Islam murtad karena bodoh tadi, ya, karena bodoh tadi. Siapapun dia ketika murtad, bodoh dia, ya. Ada katanya ustadz murtad, sekali lagi saya katakan bodoh. Jangankan ustadz, ya, kiai baik kalau memang dia murtad, asli bodohnya, tidak segan-segan ngomong bodoh. Kenapa? Karena tidak masuk akal apa yang mereka imani dulu dengan apa yang mereka imani sekarang. Kalau dulu Islam, ya, coba dari sisi mana yang tidak dia dari sisi mana yang susah untuk dia cerna. Dari sisi mana? Setelahnya coba lihat di ajaran agama setelahnya, dari sisi mana yang dia pahami. Aku yakin akan sulit untuk disatukan. Maka bodoh orang-orang yang tadinya dia Islam lalu murtad ke dalam ajaran agama selain Islam. Ya, jadi perlu pengetahuan, ya, perlu pengetahuan agar supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, faktor-faktor yang menunjang agar supaya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira ada lagi Pak yang mau bertanya? Semenit lagi nah. Kalaupun ada, bismillah. Jadilah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kalau memang sudah cukup, kita akhiri dulu kajian tafsir kita pada subuh hari ini di surat Al-An'am ayat 29. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, apa yang kita pelajari tadi, yang baik kita bisa amalkan dan yang buruk bisa kita tinggalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkokohkan, mensabatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di hari-hari penghujung dunia ini, wabil khusus di hari-hari di mana kita berada pada akhir zaman ini. Penting sekali kita memohon kepada Allah agar supaya iman kita dikokohkan oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.